batuk mulu. Lagian mama nih kalau makan jangan makan yang gorengan-gorengan. Mama kebiasaan nih, ulet bulu dijadiin keripik. Ya gimana kagak gatel, batuk kan jadinya. Macem aja sih. Dioperasi plastik datang ke Thailand, dioperasi plastik pakai plastik STNK. Coba bayangin, itu bukannya cantik tuh orang, malah kumis nunggu di jidat. Mau kayak begitu? Macem-macem nih. Aku mau lewat depan rumah dia kan, aku mau ke masjid, pakai gamis putih udah bersih, pakai peci putih. Pas aku lewat dipanggil sama dia, bang, abang baju putih semua kayak kapas mayat. Sakit hati. Lah ibu badan melar begitu, pakai daster mulu. Ibu orang apa genset marawis? Kenapa aku baca doa sebelum tidur? Aku sadar karena memiliki kamu itu baru bisa dalam mimpi. Memiliki kamu itu baru bisa dalam mimpi. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di video kesayangan kalian, video prank taksi online Sarawat yang sangat rajin aku upload ya beberapa minggu ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa jadi hiburan yang bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menjadi pengobat kesedihan dengan banyak tertawa dan banyak juga ilmu yang akan teman-teman terima dari video-video ini. Alhamdulillah ya. Nah ini tuh ada yang nanya di media aku, di Instagram ada yang DM, Saldi, lebih kita dahulukan mana antara ilmu atau adab gitu ya. Nah gitu teman-teman ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diturunkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia guys. Jadi bukan menyempurnakan ilmu manusia. Artinya Allah ini sangat memfokuskan bahwa umat itu harus punya akhlak yang bagus, harus punya adab yang baik gitu ya. Wa inna la'ala hulukin azim, sampai dikatakan begitu Rasulullah SAW. Juga dikatakan inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW ini seringkali dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang atau nabi yang memiliki akhlak yang bagus, memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang luhur. Nah, Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita bagaimana memperlakukan ilmu. Ilmu itu harus diperlakukan dengan adab yang bagus. Adab itu harus gimana teman-teman? Adab itu banyak sekali ya pelajarannya. Jadi intinya adab itu meletakkan diri kita tidak sebagai orang yang lebih tinggi daripada orang lain. Walaupun kita sudah menjadi sesuatu, tapi kita tidak menganggap diri kita sebagai sesuatu. Jadi kita tidak pernah memposisikan diri sebagai orang yang lebih daripada orang lain, walaupun kenyataannya lebih gitu ya. Misalkan contoh ya, kalau aku ketemu para ulama gitu ya, ketemu para ulama, aku cium tangan, aku duduk di bawah mereka, itu bisa dikatakan adab ya. Tapi adab juga ada pembagian ya, ada tawadu, ada tahu diri. Tawadu tuh beda sama tahu diri. Tawadu itu adalah orang yang makomnya sudah tinggi, kedudukannya sudah mulia, namun dia masih punya etika dan adab yang bagus. Nah, orang ini dinamakan orang yang tawadu, rendah hati. Jadi walaupun sudah tinggi, tapi hatinya masih tawadu, rendah hati. Tapi kalau modelan kita nih, kita jadi orang yang sopan di depan para ulama, kita jadi orang yang nurut dan takzim pada orang tua. Itu namanya tahu diri. Jadi memang sudah seharusnya begitu, wajib gitu ya. Jadi bukan dikategorikan kita rendah hati, bukan. Rendah hati itu kita harus jadi orang mulia dulu dan memiliki sifat yang rendah pada hatinya, maka itu dikatakan tawadu. Tapi kalau tahu diri adalah mereka yang bukan siapa-siapa, berlaku menjadi orang yang sopan, itu harus tahu diri.
Makanya repot kalau para ulama aja punya rendah hati yang tinggi. Nah ini recehan kayak kita nih sombong gitu, udah nggak pantas-pantas dah, berarti nggak tahu diri itu ya, bukan nggak tahu. Aduh. Nah mungkin gitu aja, mungkin sedikit masukan yang aku sampaikan, sharing buat teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, buat teman-teman yang pengen punya kaos-kaos dakwah kayak aku gini, sholawat, ada Maafi Kolbi Goiruka, dan banyak jenis yang lain. Kalian bisa langsung beli aja di Gus Aldi Store, nih ada WA-nya di bawah, atau bisa langsung di Shopee Gus Aldi Store juga. Buat kalian yang mau ngundang aku ke acara-acara kalian, ngundang Gus Aldi itu gampang, WA nomornya. Itu aja, kita akan langsung ke video pranknya. Check it out. Oke, teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya. Kita lagi nunggu orangnya, mudah-mudahan cepat sampai ya. Aku chat lagi. A few moments later. Nah, ini udah ada orangnya nih. Kita langsung jemput aja, guys. Mudah-mudahan cantik. Emang cantik sih. Mbak Tiara. Iya. Ya, silakan, Mbak. Enggak, iya. Mas, ini kursinya. Iya, ini lagi rusak, Mbak, kursinya. Kena apa? Paku bumi tadi. Mbak di depan dulu. Maaf nih. Silakan, Mbak. Duh, maaf ya, Mbak ya. Jadi di depan. Panas banget ya dari luar. Lama nggak nunggu, nggak ya? Nggak ya. Kalau di taksi online aku nih biasanya aku ngajak penumpang buat baca doa dulu, Mbak, sebelum jalan. Nanti Mbak Tira ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat ya, Mbak ya. Sakinah mawaddah warahmah gitu. Mbak, ini Mbak apa? Pasang seatbelt. Tugas suami itu memastikan istrinya selamat ya, Mbak. Banget ya, Mbak. Bismillah. Oke. Mbak Tiara betul ya? Mbak Tiara, tadi doa perjalanannya kepanjangan gak sih? Enggak ya? Aman ya? Enggak ini ya. Aku tuh kalau apa-apa, Mbak, aktivitas nih selalu mulainya pakai doa gitu. Kayak mau nyetir, baca doa. Mau makan, selalu baca doa supaya apa ya? Supaya Allah kasih kita kemudahan gitu ya, aktivitas. Kan harus kayak gitu ya. Kalau Mbak Tiara, misal mau tidur ini suka baca doa nggak? Suka juga. Pernah nggak abis baca doa tetap mimpi buruk gitu? Pernah. jadi besok nggak yakin lagi baca doa. Tetap ya, harus yakin ya. Aku tuh ya, Mbak, dari sekian banyak doa nih yang aku hafal, aku tuh paling suka kalau pas aku baca doa mau tidur. Soalnya aku tuh sadar, Mbak ya, kenapa aku baca doa sebelum tidur. Aku sadar karena memiliki kamu itu baru bisa dalam mimpi. Aku sadar karena memiliki kamu itu baru bisa dalam mimpi. Coba tanya hatimu sekali lagi, sebelum engkau benar-benar pergi. Oh my God. Mbak Tiara, kalau tinggal di sini tinggalnya sama siapa? Aku tinggal sendirian sih, Kak. Sendirian. Kos ya, udah lama? Udah lama. Udah lama, alhamdulillah. Tapi kalau apa? Ada saudara nggak di Kerawang? Ada saudara di Kerawang, cuman agak jauhan gitu ya, jauh-jauh gitu. Jauh? Saudaranya iya. Berapa menit kalau dari tempat? Kalau dari rumah ke sini itu kurang lebih 45 menit, lumayan jauh. Itu nyampe Cirebon, Pak. Jauh juga ya? Iya, jauh. Luar biasa. Jadi walaupun deket, merantau tetap ya. Iya, tetap. Yes, mudah-mudahan betah ya. Tapi kalau misalkan di kosan itu sama tetangga-tetangga sudah pada kenal belum? Udah pada kenal dong, soalnya udah lama juga ya aku ngekos.
kos, jadi udah pada kenal sama tetangga kos. Atau ada misalkan teman kuliah yang ngekos gitu? Ada bareng? juga, iya. Kebetulan aku ngekos sama teman-teman juga sih banyak. Jadi ada temennya juga. Wah enak itu, Iya. udah kayak akrab gitu. Iya betul, udah kayak keluarga kedua ya. Nah ada lagi, entah aku keluarga ketiga. Jadi sebenarnya enak tuh Mbak, kalau kita punya tetangga yang kita tuh udah akrab gitu. Jadi kayak kalau kita mau kemana tuh aman gitu, kayak merasa ada yang ngejagain. Jangan kayak kita nih belum kenalan-kenalan dari tadi. Hanya udah. Iya sih, aku udah tahu namanya, kalau mbaknya belum. Tapi kan ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang, berarti ya betul. Jangan kayak aku belum kenalan udah sayang banget. Tapi kan ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang, berarti ya betul. Jangan kayak aku belum kenalan udah sayang banget. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Tiara, ini aku izin mau ngangkat telepon sebentar ya. Nggak apa-apa ya. Jangan kangen ya, kalau kelamaan takutnya kangen, colek aja Mbak. Kalau nggak mau pandai colek, tabuk nggak apa. Tapi biasanya penumpang aku pada kangen Mbak, ditinggal telepon sebentar. Sopir jangan kelamaan teleponnya. Aku rindu gitu. Aku candu gitu. Aku telepon dulu nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa. Bentar ya. Ini mama aku nih kayaknya telepon. Calon mertua Mbak nih kayaknya. Halo. Assalamualaikum. Mama, maaf tadi nggak keangkat, aku lagi di jalan soalnya. Lagi ngapain, Bang? Iya, ini aku lagi mau ke rumah sakit ini. Mau nganter lidah buaya lagi sariawan. Iya makanya. Akhirnya ditebang. Lidah buaya segala sariawan. Mama kabarnya gimana, Mah? Sehat gak? Lagi sakit. Astagfirullahaladzim. Sakit apaan? Sakit mulu, perasaan langganan banget. Mama ini, member sakit? Allah, jangan sakit mulu, sakit apaan sih? Batuk. Ya Allah, penyakit orang miskin batuk. Gak ada yang lain apa? Batuk mulu. Lagian Mama nih, kalau makan jangan makan yang gorengan-gorengan. Mama kebiasaan nih, ulat bulu dijadiin keripik. Ya gimana kagak gatel? Batuk kan jadinya. Macem aja sih. Iya. Mah, ini dengar-dengar dari abang nih, katanya Mama mau operasi plastik nih. Nani? Gara-gara kelihatan keriput katanya mau operasi plastik. Aduh, Mama jangan macem-macem. Kagak boleh operasi-operasi begitu, Mak. Itu namanya merubah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, dosa haram hukumnya. Nih, Mama tuh kalau mau cantik, gak keriputan, rajin-rajin wudhu. Iya, rajin wudhu, baca doa supaya mukanya tuh Allah jaga jadi cantik. Jadi mukanya berseri-seri, enak dipandang orang, penuh berwibawa. Gak usah pakai operasi-operasi plastik. Kemarin ada temen aku, dia operasi plastik datang ke Thailand. Dia operasi plastik pakai plastik STNK. Coba bayangin, itu bukannya cantik tuh orang, malah kumis nunggu di jidat. Mau kayak begitu? Macem-macem makanya dibilangin. Astagfirullahaladzim. Tapi Mama nih beruntung loh, Mah. Iya, Mama itu jadi ibu yang melahirkan anak-anak pada soleh-soleh semua. Udah lihat aku, Mah. Sholat 5 waktu kagak pernah tinggal. Beneran, belum ajan udah sholat. Akhirnya nggak jadi, gak diterima. Orang belum ajan, ini makanya saking rajinnya itu lembur awal. Kakak aku, soleh banget. Mama juga punya suami, Masya Allah, Mah. Suami Mama itu soleh banget. Papa nih, aku pernah lihat. Papa tuh kalau mau berangkat kerja, baru naik motor, mesin baru dinyalain, langsung baca Al-Baqarah. Dia tiap hari telat jadi pecat akhirnya. Al-Baqarah dibaca. Jangan. Belum lagi Mah, si abang, anak Mama yang pertama, kakak aku. Itu solehnya kelewatan sih tuh orang. Kalau aku kan tadi rajin sholat. Ini kalau si abang rajin banget puasa. Kagak Ramadan aja nih, dia puasa tiap hari. Ih bener, dia kalau lapar nih kagak mau makan. Perutnya ditambal tubles. Itu rajin banget ibadahnya. Ini si abang nih, kalau dia meninggal nanti, dia masuk surga, jualan galon di surga. Saking rajin. Abang tuh, untung lah. Mah,
aku bete deh sama tetangga aku. Iya kan aku tinggal di perumahan kan. Aku punya nih tetangga ibu-ibu bawel banget. Ya Allah, suaminya tiap hari diomelin. Itu suami badan udah kayak lidi mah. Sering banget. Iya, tiap hari diomelin tiap jam. Beneran. Itu suami kagak cukup diomelin, tetangga diomelin juga. Sampai aku pernah nih, aku mau lewat depan rumah dia kan, aku mau ke masjid, pakai gamis putih udah bersih, pakai peci putih. Pas aku lewat dipanggil sama dia, "Bang, abang baju putih semua kayak kapas mayat." Sakit hati, akhirnya aku lepas kontrol. Aku bilang, "Lah ibu badan melar begitu, pakai daster mulu. Ibu orang apa genset marawis?" Ada orang begitu. Kemarin tuh mbak, si tetangga aku ini yang rese ini, dia katanya ziarah kubur. Pas lebaran dia ziarah. Dia bawa kambing 10 ekor. Nggak tahu buat apaan dibawa ke kuburan. Sama air mawar segalon. Disiram ke kuburan bapaknya semua. Tuh bapaknya dalam kubur kelelep. Kagak bisa napas bapaknya pak. Ya, anak durhaka yang paling paling. Astagfirullahaladzim. Ini aku bingung deh. Ini orang begini nih, kagak tahu ilmu begini. Ini orang waktu diciptainnya dari tanah apa dari batu nahan berak? Kelihatan sih. Seling banget tuh. Ya udah mama sehat-sehat ya. Iya udah tadi jangan banyak makan gorengan intinya, biar batuknya cepet sembuh. Iya mama kalau tidur jangan malam-malam. Tidur yang nyenyak ya. Iya mama nih kalau mau tidur, baru mau tidur yang merem malah mata kaki. Beda emang. Mama manusia apa daun kelor sih? Emang orang tua begini tuh. Yaudah mama, aku lanjut perjalanan lagi ya. Ini soalnya masih jauh perjalanan. Iya. Mama kalau mau ngerebus Indomie jangan pakai air zam-zam. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu, air zam-zam mah langsung diminum baca doa. Nggak usah pakai direbus-rebus. Buat masak mie pakai air zam-zam. Mana ada tetangga aku mah, dia nyeduh kopi pakai air zam-zam. Ginjalnya nubuh brewok, bayangin. Mau begitu. Iya, yaudah deh. Gitu dulu ya. Yaudah, assalamualaikum. Mama aku mbak lama nelfon. Aku kalau udah curhat sama mama, udah panjang lebar mbak. Ada ngomongin tetangga, ada ngomongin Firaun. Ya apa gitu mbak ngomongin. Kalau sama mama gitu saking deketnya gitu. Ini tadi kelamaan nggak aku nelfon? Enggak. Udah sampai kangen belum? Apa rindu gitu? Kamu candu enggak gitu ya? Sama ini mbak di stasiunan aku biasanya aku suka ngehibur penumpang itu dengan nyanyi 1-2 lagu gitu. Jadi dulu tuh aku pernah ikut lomba, juara 1 aku lomba yang bikin suara aku bagus gitu, lomba balap karung dulu. Balap karungnya diadainnya sama janda anak 1, makanya suaranya jadi bagus. Nah gitu, makanya aku mau nyoba nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Buat ngehibur mbak, barangkali mbak nanti setelah dengar lagu-lagu yang aku nyanyikan itu nggak mau turun lagi dari mobil ini gitu mbak ya, supaya kita nanti sampai ke jenjang yang lebih gitu. Aku nyanyi dulu nggak apa-apa ya? Oh no! Ini lagu kenangan aku sama mantan aku dulu. Wah itu aku kalau nyanyi lagu ini pakai hati banget. Dengerin ini. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Syap. Improvisasi. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah. Ikut nyanyi mbak. Banyak nggak apa nih? Banyak nggak apa lagunya nih pasti nih. Yang nggak apa lagunya? Apa lagu? Ya
Ini tadi juga Mbak, musiknya agak kurang pas sama karakter cengkok vokal aku. Jadi aku yang tadinya suara bagus sama musik jadi ke bawah jelek Mbak. Aku kata teman-teman gini Mbak, aku tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Soalnya muka-muka aku nih kalau Mbak lihat, ini muka-muka Timur Tengah, muka-muka Arab. Oh no. Iya, makanya hidung aku ini, wow, ini hidung udah kayak perosotan TK Mbak. Iya nggak? Mancung, semok, bahenol nih hidung aku. Udah kayak janda anak satu nih hidung bener. Gendut. Nah makanya Mbak, kata teman-teman aku lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab. Oh no. Aku mau nyanyi lagu Arab aja ya, biar apa? Yang ngulangin yang tadi. Apa ya? Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullah mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah خذ بيدي والزمن بالنجم هنا هوى ما المعافى سقيم السواب والزمن بالنجم هنا ثواب والمعافى سنكيم السواب فاخلع الكونين أنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله مؤتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Oh, izin minum ya. Mbak Tiara ada minum di sini kalau mau minum nanti. Aku lanjut sholat nggak Mbak? Merah. مرأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا مرأت عين وليس ترى مثل طه خير من فوق الثرى أسرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله مؤتمدي فبدنياي
Wah, lama ya Mbak? Aduh, apa sih yang dirasain kalau lagi dengerin salawat itu? Berasa tenang gitu. Alhamdulillah. Berarti Mbak ini hatinya lembut Mbak. Punya cinta sama Rasulullah, jadi begitu bacain salawat langsung adem. Kalau yang pertama gimana tadi Mbak? Adem juga? Neraka ya? Panasan. Aduh. Kalau Mbak Tiara ini kerja apa kuliah Mbak? Sekarang aku lagi kuliah. Kuliah? Emang apa? Cita-citanya jadi apa? Kebetulan aku sekarang kuliah perawat. Perawat. Jadi, semoga nanti bisa jadi perawat profesional. Yang ngerawatin aku nanti ya. Itu suaminya soto hebat. Tapi hebat tuh Mbak. Apa? Punya cita-cita mulia ya, untuk ngerawat orang sakit itu pahalanya besar banget tuh Mbak. Sangat-sangat besar gitu. Ada tetangga aku masih kecil anaknya. Anaknya tuh aku tanya, Dek sini deh. Kamu cita-citanya jadi apa kalau nanti udah besar? Om, aku pengen jadi anak yatim betul gitu. Parah ini, besar parah. Aku omelin, kamu jangan kayak gitu cita-cita. Nanti bapak kamu meninggal mau. Gitu ya Om ya, dia nggak ngerti kan. Harusnya tuh itu anak tuh nyontoh aku, cita-cita aku gitu. Mau tahu nggak citanya? Cita-cita aku tuh, aku pengen masang foto Mbak Tiara di buku nikah kita nanti. Cita-cita aku tuh, aku pengen masang foto Mbak Tiara di buku nikah kita nanti. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Aku tuh Mbak kalau lewat daerah sini tuh kayak ngeliat, oh banyak tanah kosong gitu ya. Kayak nggak apa, kurang keurus jadinya ya. Kayak serem nggak sih Mbak kalau lewat gini? Serem juga ya kalau banyak tanah kosong. Iya. Seremnya sih kayak bukan takut setan ya, takut kayak binatang gitu ya. Ada apa, ular, itu tanah-tanah kosong. Tapi kayaknya ini kayak tanah milik negara gitu ya. Iya deh kayaknya. Iya. Jadi kayak apa? Kalau milik negara tuh kadang kurang keperhatiin gitu. Kayak kurang keurus. Kurang rapi. Pantesan tanah milik negara. Jadi beda sama kamu gitu ya. Gimana tuh maksudnya? Iya kalau ini kan tanah milik negara. Kalau kamu kan milik aku seutuhnya. Ini kan tanah milik negara. Kalau kamu kan milik aku seutuhnya. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Tiara, ini sebelumnya aku mau minta maaf sama Mbak Tiara nih. Jadi dari tadi ketika masuk pintu belakang, harusnya itu kursinya nggak rusak sih Mbak. Bisa. Cuma aku pengennya Mbak Tiara duduk di depan sini. Karena agak gabut aku kalau nggak ngobrol gitu. Terus dari tadi aku nyanyi-nyanyi dengan Fales ya, telepon-teleponan ngaco gitu. Itu sebetulnya aku ini sebenarnya YouTuber Mbak, lagi bikin sosial eksperimen. Jadi Mbak itu dari tadi lagi dikerjain di channel YouTube aku, nama channel Gus Ali. Kalau Mbak lihat sini ada kamera. Lihat ya, sama di sana satu lagi. Jadi semua aktivitas kita dari tadi direkam sama kamera ini. Nah sekarang aku minta izin nih, boleh nggak kalau video ini nanti aku share di channel YouTube aku? Boleh deh. Gak apa-apa ya? Kalau video ditayangin, kalau Mbak disayang-sayang. Sama ini Mbak, tadi kesan-kesannya gimana? Kesannya sih gak boring ya selama perjalanan. Berarti menghibur ya? Aku pikir bete. Sedikit tadi agak bete sih. Alhamdulillah ya bisa menghibur ya Mbak ya. Iya. Aku salut ya Mbak Tiara ini orangnya ramah ya, nggak gampang marah. Biasanya ada yang langsung, udahlah turun aja, biasanya ada gitu. Kalau ini kayaknya malah menikmati ya keadaan begitu. Kalau aku mungkin udah turun Mbak, dapat sopir begini. Ya Alhamdulillah Mbak Tiara. Emang beda sih ya. Mbak Tiara, aku mau izin berhenti boleh? Sebentar, ada yang mau aku rencanakan buat masa depan kita. mau ada yang diomongin Mbak, bentar, gak apa ya? Gak apa-apa, berhenti sebentar. Gak apa, ini Pak, gak lama kok, paling seumur hidup. Mbak Tiara, jadi kan tadi kan Mbak Tiara kena prank nih di channel aku. Nah,
semua orang yang kena prank di channel YouTube aku itu bayar taksi online-nya nanti gratis. Jadi Aduh, terima kasih. Mbak Tiara nggak harus bayar lagi, sama aku ada bingkisan nih buat Mbak Tiara, diterima ya. Aduh, makasih banyak. Ya, ini dari store aku, mudah-mudahan manfaat. Ya. Jangan dilihat nilainya, tapi ini bentuk terima kasih aku. Aduh, ya. Sudah nggak marah-marah dan ya luar biasa ramah nih. Sama, oh iya, aku minta Instagram boleh? Boleh. Namanya apa Mbak Tiara? Tiara Ruby. Tiara Ruby. Iya. Pakai TY atau T? TY. TY. I-nya pakai Y. Tiara Ruby. Oh, ini yang kerudung hijau ya? Iya. Ini aku follow Mbak ya. Boleh. Nanti minta tolong di follow back ya. Oke. Kalau udah sayang minta jadian gitu. Lanjut Pak jawab Mbak ya. Maafin aku banyak nyeletuk nih jadi. Idih, halah. Mbak Tiara, ini karena udah mau sampai, makasih banyak. Udah gak marah-marah di prank aku. Mohon maaf kalau tadi banyak kata-kata yang nggak berkenan barangkali ya. Udah nanti nyambung-nyambung di DM Instagram ya. Boleh. Jadi saudara terus gitu. Kalau nggak mau jadi saudara, jadi suami nggak apa-apa. Sama-sama ya. Ini aku bantu di mana nanti Pak? Di depan aja. Oh, kirain di rumah Mbak. Sekali jam kabul. Alhamdulillah, makasih banyak. Hati-hati di jalan. Mbaknya semoga sehat selalu. Oke. Bisa. Nah. Kabar-kabar Mbak ya nanti. Ya. Kalau ada apa-apa. Makasih, Kak. Aku langsung pamit nanti. Oke, kasih banyak. Mari Mbak Tiara. Ya. Ya. Iya, oke.